Rheology itu adalah studi tentang deformasi dan flow. Dari bahasa Yunaninya, areos itu adalah aliran. Jadi berlaku solid itu adalah deformasi. Kemudian untuk benda cair atau fluid itu adalah aliran. Jadi semua dalam kondisi ada gaya. Jadi semua material atau biological material itu dapat menjadi solid, kemudian menjadi fluid atau cair maupun, dan ada beberapa tempat diantaranya yang terjadi. Oke, kemudian gaya-gaya itu atau stress itu satu dibutuhkan untuk mengaplikasikan atau membuat satu adanya deformasi. Jadi stres itu dapat menyebabkan adanya deformasi maupun juga ada. Oke, kita lanjut. Jadi material biologi atau studi tentang material biologi maupun batuan ataupun apa terdeformasi jika ada respon dari atau aplikasi daripada gaya. Ya, gaya itu sendiri terjadi karena deformasi terjadi karena adanya gaya, kemudian ada pengaruhnya terhadap gaya. Oke, kita kembali dulu. Oke, di sini deformasi terjadi karena ada gaya, kemudian ada kadar air, kemudian ada komposisinya. Komposisi itu adalah komposisi dalam materialnya. Kalau batuan itu ada komposisi teksturnya, ada porositasnya, ada pori-porinya, kemudian ukuran butirnya, kerapatannya. Oke, kemudian deformasi dapat digunakan untuk menghitung atau menjumlahkan teksturnya. Ya, teksturnya itu bagaimana supaya apa yang menyebabkan deformasinya itu besar, mungkin teksturnya terlalu rapat atau jarang-jarang. Kemudian tentang studi tentang kerusakan. Oke, lanjut. Jadi kita lihat bahwa di sini ada contoh-contoh penggunaan untuk mekanik properti atau sifat mekanik digunakan untuk apa? Mendeterminasi tentang apa itu logam, terjadinya buckling. Jadi kita berikan tekanan yang besar, akhirnya adanya terjadi buckling atau jadi lekukan-lekukan kayak gini. Itu adalah kemampuan dia bertahan, ya, kemampuan mekaniknya. Kemudian ada lagi bagian sini yang mengalami korosi atau retak. Itu berhubungan dengan sifat mekaniknya, atau dia tidak bisa mengalami elastisitas atau dia langsung plastis atau patah. Oke, itu bagian-bagian yang berhubungan dengan sifat dari mekanikalnya. Oke, kita lihat di sini ada skema tentang rheology klasifikasi atau ya klasifikasi daripada ilmu tentang aliran, ya, rheology. Jadi di sini untuk solid itu ada kondisi elastik, berlaku elastik, kemudian ada untuk yang fluid atau benda yang cair itu berlaku viskositas atau aliran atau kekentalan, ya. Dimana ada yang kita akan bahas di sini adalah tentang apa tuh non-Hockean dan juga ada tuh Hockean. Kalau Hockean itu adalah nilai elastik yang linear, sedangkan non-Hockean itu ada non-linear. Nanti bisa dilihat dengan pada materi-materi yang ada di yang bisa di browsing, bisa kita akan dapatkan apa tuh materi non-Hockean dan juga Hockean. Jadi kita akan membahas ini tentang Hockean aja. Dan selanjutnya sampai ke bawah sini tentang viskoelastisitas, ada rheology tentang Maxwell, ada Burgers dan Kelvin. Oke, kita lanjut pada konsep daripada tegangan. Itu adalah tegangan itu terjadi karena adanya percepatan daripada sebuah massa. Dimana untuk gaya tidak selamanya digunakan untuk is not a useful rheological criterion. Sebagai contoh, sitting on the chair compared to sitting on a pin. Jadi kalau kita duduk pada kursi
kursi itu kan mempunyai 4 kaki ya. 4 kaki itu masing-masing itu walaupun setiap mempunyai gaya yang sama, tapi pada setiap area, pada area yang diberikan tekanannya itu pasti berbeda. Setiap kakinya itu pasti berbeda. Tapi karena kita menggunakan kursi itu sebagai media untuk memberikan tekanan, maka akan didistribusi secara bujur sangkar atau persegi 4 sesuai dengan penampang daripada kursi tersebut ya. Jadi secara umum tegangan itu merupakan hubungan antara gaya dan juga penampang. Oke, kita lihat tekanan atau kita lihat sebuah gaya yang diberikan pada saat sebuah sampel ya. Di sini ada dikatakan bahwa uniaxial normal compression loading atau pembebanan uniaxial satu arah gaya secara normal dengan gaya tekan ya. Compressive force applied normal to surface area. Jadi compressive force gaya kompresif diberikan normal pada permukaan penampangnya ini. Oke, sehingga ada berlaku gaya tegak lurus. Jadi kompresifnya terhadap penampangnya ini. Oke, kita lanjut lihat di sini ya. Normal stress adalah force per unit area applied. Normal perpendicular to the surface. Jadi tegak lurus terhadap gaya normal. Ini gaya yang diberikan pada sebuah elemen atau benda dengan penampangnya adalah A. Penampangnya ini adalah segi 4. Kemudian delta L itu adalah perubahan dari panjang. Kemudian E itu adalah epsilon atau regangan. Delta L dibagi dengan L. Dengan L itu adalah tinggi. Maka delta L itu adalah deformasi, sedangkan L itu adalah original dimensi. Kita lihat ya, ini adalah L-nya, bentuk originalnya. Sedangkan kalau ada pertambahan panjang atau deformasinya itu adalah delta L-nya ini. Jadi ini adalah regangan adalah ini, panjang yang ini, pertambahan panjang ini dibagi dengan panjang keseluruhan atau panjang total atau panjang normalnya. Oke. Elastik, dalam batas elastik, stress itu proporsional terhadap strain. Jadi kondisi tegangan itu proporsional dengan regangan atau dia linear ya untuk kondisi elastik. Jadi kalau kita berikan tegangan, maka regangannya juga akan mengikuti. Kalau kita berikan tegangan di sini, nilainya di sini, berarti regangannya juga mengikuti naik dan naik terus. Oke, kemudian hubungan antara proporsional tersebut atau konstanta proporsional tersebut disebut dengan Young modulus atau O, modulus elastisitas. Yang kemarin kita sudah bahas tentang apa tuh modulus elastisitas, adalah hubungan antara tegangan dan regangan, yaitu delta ini ya, delta tegangan terhadap delta regangan. Maka nanti bukan epsilon ini ya, ini regangan, sedangkan ini adalah tegangannya. Ini adalah modulus elastisitasnya. Modulus elastisitasnya itu adalah biasa disebut dengan slope-nya. Kita lihat. Oke, tegangan adalah hubungan antara modulus elastisitas dan regangan. Jadi dapat dikatakan bahwa tegangan itu bukan merupakan properti atau sifat dari material. Tegangan bukan sifat dari material, dan juga epsilon atau regangan juga bukan merupakan sifat dari material atau batuan. Tapi yang menjadi sifat dari material itu adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi ini
E-nya ini adalah sifatnya, sedangkan sigma dan E itu bukan sifatnya. Itu yang akan memberikan sifat, menjadi sifatnya modulus yang ini adalah propertiesnya. Oke, kita lihat bahwa di sini ada tegangan dan regangan. Kemudian akan bahwa kalau dia berlakunya elastik akan seperti ini, dimana F itu F dengan D, atau tegangan berbanding atau tegangan dengan epsilon. Tegangan itu adalah F dibagi A, sedangkan epsilon adalah delta L dibagi L. Kemudian E itu adalah slope. Slope apa? Slope itu adalah kemiringannya, sudutnya, ya. Sudutnya semakin besar sudutnya, maka semakin besar adalah nilai elastisitasnya. Jadi E elastisitas B lebih besar daripada elastisitas A. Oke, kita lihat ya, elastisitas B lebih besar daripada elastisitas A. Oke, ini kita lihat nilai elastisitas atau modulus Young dari batuan sedimen, ya. Kita lihat di sini bahwa dolomit, limestone, sandstone, dan shell. Jadi batuan-batuan ini mempunyai elastisitas yang berbeda, di mana dolomit mempunyai elastisitas yang lebih tinggi daripada limestone, dan limestone lebih tinggi daripada sandstone, dan sandstone mempunyai modulus elastisitas yang lebih tinggi daripada shell, di mana modulus ini dinyatakan dalam 10⁴ megapascal. Jadi 1,96 dikali berapa nih? 10.000 ya. 10.000, jadi kita akan dapatkan nilai megapaskalnya. Oke, itu untuk yang modulus elastisitas. Kita lihat di sini ada sebuah perhitungan tentang bagaimana mendapatkan modulus elastisitas. Di sini soalnya adalah ketika 50 mm panjang dari 20 mm, dimana kita lihat sini panjang atau ya tinggi daripada sampel ini, sampel yang berbentuk silinder ini, dengan diameternya adalah 20 mm. Kemudian setelah dikompresi dengan beban 20 Newton, dia akan mengalami deformasi sebesar 0,50 mm. Jadi akan adanya pertambahan ukuran, atau itu yang disebut dengan delta L. Oke, kita lihat. Oke, gaya sama dengan 20 Newton. Kemudian penampang atau A-nya itu adalah, karena dia penampang lingkaran, menggunakan rumus luas lingkaran pi dibagi 4 dikali 20⁴ atau pi dibagi 4 dikali 400. 20⁴ 200, 400, jadi sama dengan 100 pi mm². Oke, maka tegangan yang tadi kita lihat, tegangan adalah hubungan antara gaya dan penampang, luas penampang. Atau kemudian regangan atau epsilon adalah delta L dibagi L, pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi 0,5 pertambahan panjangnya 50 dibagi dengan L 20 mm, maka modulus Young atau modulus elastisitasnya adalah tegangan dibagi dengan regangan, ya. Maka 20 Newton dibagi dengan 100 pi dikali dengan 20 mm, atau 100 pi dikali dengan 0,5 mm. Oke, modulus Young itu merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Dirumuskan dengan E sama dengan sigma dibagi epsilon, sama dengan F dibagi A bagi delta L dibagi L, atau sama dengan gaya dibagi L0 itu panjang mula-mula, dibagi dengan A luas penampang dikali dengan delta L tambahan panjang. Oke, selanjutnya ketika spesimen diberikan kompresi dalam satu arah atau tekanan gaya kompresi dalam satu arah, maka apa yang terjadi dalam dua arah gaya, ya, akan muncul dua gaya.
Jadi kalau kita bagian kompresif berarti akan muncul gaya expand dan juga gaya kompres atau gaya tekanan ya. Jadi ini akan berhubungan dengan apa yang disebut dengan Poisson ratio. Jadi tadi kita bilang modulus elastisitas, sekarang ada sifat berikutnya adalah Poisson ratio. Apa itu Poisson ratio? Poisson ratio adalah merupakan sifat dari material juga. Itu hubungan antara, jadi sini hubungan antara lateral strain dan juga ada axial strain. Apa tuh lateral strain? Lateral strain adalah regangan yang terjadi pada arah lateral, atau regangan yang terjadi pada arah lateral. Lateral itu apa? Horizontal. Sedangkan axial strain adalah regangan yang terjadi pada arah aksial. Aksial yang ini regangannya. Nanti kita lihat sini pertambahan atau delta L yang terjadi pada arah aksial dan juga delta L yang terjadi pada arah lateral. Kita lihat di sini ada B, itu penampang yang B yang ini, kemudian ini ada L-nya. Ini pertambahan lateralnya AB, lateralnya yang ini, kemudian aksialnya atau yang AL-nya ini. Jadi regangan aksial adalah delta L dibagi L. Oke, sedangkan lateral yang horizontalnya ini adalah delta B ini dibagi dengan B. Delta B itu adalah ini apa namanya? Pertambahan panjang. Kalau kita berikan gaya atau ditarik, oke, akan menjadikan delta B. Kita lihat di sini gambarnya ya. Ini panjang mula-mula. Setelah ditarik, dia akan bertambah panjang ya. Bertambah panjang. Bertambah panjang dan bertambah panjang, maka yang penambahan panjang ini delta L1, delta B1, ini delta B2. Nanti kalau dihubungkan delta B1 ditambah dengan delta B2. Oke, untuk mendapatkan delta totalnya, delta B-nya ini. Sama halnya dengan ini. Karena ini dia mengalami pengurangan, maka pengurangan ukuran, maka A dikurang delta A. Jadi A ini panjang mula-mulanya ini dikurang dengan delta A. Delta A-nya juga ada dua nih. Delta yang di atas dengan delta A yang di bawah. Jadi nanti dijumlahkan ini tambah ini baru dapat delta A yang total. Oke, kita akan melihat nilai daripada modulus, melihat dari nilai nisbah Poisson. Kita lihat dolomit ini mempunyai Poisson atau nilai nisbah Poisson yang berkisar antara 0,08 sampai 0,2. Kemudian limestone 0,1 sampai 0,2. Sedangkan sandstone 0,066 sampai 0,125. Di sini sel mempunyai nilai Poisson adalah 0,11 sampai 0,54. Oke, kita lihat di sini mana yang mempunyai nilai Poisson yang paling tinggi. Jadi kita lihat range yang paling tinggi itu adalah yang ini. Yang paling rendah itu adalah yang dolomit. Kenapa dolomit lebih rendah dibandingkan ini? Ini hubungan antara semakin besar, semakin kecil nilai Poissonnya itu makin rapat dia punya ukuran butir, ataupun dia punya modulus elastisitas semakin tinggi ya. Kalau dia mempunyai Poissonnya rendah, besar, itu batuannya modulusnya kecil atau gampang pecah atau rapuh ya. Oke, dia dapat dikatakan adalah tipe batuan yang cukup rapuh. Jadi mempunyai nilai elastisitas yang sangat kecil, jadi mudah hancur dia, atau dia gampang hancur atau getas ya. Kemudian kita bisa lihat sini juga hubungan dengan porositas. Kalau porositasnya kecil itu modulusnya besar. Kalau porositasnya besar, modulusnya kecil. Sedangkan nisbah Poissonnya juga semakin besar, meningkat, karena porositasnya kecil, dia akan cepat hancur. Diberikan tekanan, dia tidak lama untuk elastis, tapi setelah dikasih tekanan langsung dia tiba-tiba langsung dia hancur. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.